Bayangkan dunia kita, tapi sedikit lebih sepi. Bayangkan hutan yang sunyi, lautan yang tenang, dan langit yang kosong. Beberapa hewan yang dulu menjelajahi bumi, berenang di lautan kita, dan terbang di langit kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka pernah menjadi bagian dari ekosistem kita, berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan memainkan peran penting dalam rantai makanan. Mereka telah lenyap, hanya menyisakan cerita dan tulang belulang. Fosil-fosil ini adalah saksi bisu dari kehidupan yang pernah ada, memberikan kita petunjuk tentang masa lalu yang jauh. Hewan-hewan ini punah, artinya mereka hilang selamanya. Kepunahan adalah proses alami, tetapi aktivitas manusia telah mempercepatnya dengan cara yang mengkhawatirkan. Sedih rasanya memikirkan makhluk-makhluk yang hilang ini, tetapi penting untuk mengingatnya. Mengingat mereka adalah cara kita menghormati keberadaan mereka dan belajar dari kesalahan masa lalu. Dengan memahami mengapa mereka menghilang, kita dapat mempelajari pelajaran penting tentang planet kita dan bagaimana melindungi hewan yang masih ada. Upaya konservasi menjadi lebih mendesak dan penting. Setiap hewan yang punah memiliki cerita untuk diceritakan. Cerita yang dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan. Cerita-cerita ini mengajarkan kita tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam beberapa abad terakhir, banyak hewan telah menghilang dari planet kita. Daftar spesies yang terancam punah terus bertambah, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk melindungi mereka. Beberapa berukuran besar dan kuat, seperti mammoth dan dinosaurus, yang mendominasi lanskap mereka. Sementara yang lain kecil dan rapuh, seperti burung dodo dan katak emas, yang juga memiliki peran penting dalam ekosistem mereka. Tetapi masing-masing memainkan peran penting dalam keseimbangan alam. Kehilangan satu spesies dapat mempengaruhi banyak spesies lainnya, mengganggu keseimbangan yang rapuh. Kisah mereka adalah peringatan, tetapi juga pengingat akan keanekaragaman hayati yang menakjubkan, yang harus kita perjuangkan untuk dilestarikan. Keanekaragaman hayati adalah jantung dari ekosistem yang sehat dan berfungsi. Mari kita berkelana kembali ke masa lalu dan bertemu dengan beberapa makhluk yang mempesona ini. Melalui fosil dan catatan sejarah, kita dapat memahami bagaimana mereka hidup dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Dengan memahami nasib mereka, kita dapat bekerja menuju masa depan di mana lebih sedikit hewan yang menghadapi kepunahan, dan planet kita tetap menjadi rumah yang hidup untuk semua. Upaya konservasi yang berhasil menunjukkan bahwa perubahan positif adalah mungkin, dan kita semua memiliki peran dalam menjaga keanekaragaman hayati. Di sebuah pulau yang jauh bernama Mauritius, di Samudra Hindia, pernah hidup seekor burung yang sangat istimewa, burung dodo. Dodo adalah burung yang tampak lucu, dengan tubuh gemuk, sayap pendek, dan paruh besar. Mereka tidak bisa terbang, tetapi mereka tidak perlu terbang. Mauritius adalah surga bagi dodo. Tidak ada predator yang membahayakan mereka, dan banyak buah-buahan lezat untuk dimakan di lantai hutan. Dodo berjalan tertatih-tatih, mengeluarkan suara seperti kicauan lembut, menjalani kehidupan yang damai. Kemudian, semuanya berubah. Para pelaut tiba di Mauritius, membawa serta tikus, babi, dan hewan lain yang belum pernah ada di pulau itu sebelumnya. Hewan-hewan baru ini memakan telur dodo dan bersaing untuk mendapatkan makanan mereka. Dalam 1 abad setelah manusia tiba, dodo terakhir telah lenyap. Kisah dodo adalah pengingat yang menyedihkan tentang betapa cepatnya seekor hewan dapat menghilang ketika rumahnya diganggu. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya melindungi habitat dan berhati-hati dalam memperkenalkan spesies baru ke ekosistem yang rapuh. Bayangkan langit dipenuhi begitu banyak burung hingga menghalangi sinar matahari. Ini bukanlah adegan dari film fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang pernah terjadi di Amerika Utara. Begitulah keadaannya ketika miliaran merpati penumpang terbang melintasi Amerika Utara. Mereka adalah pemandangan yang menakjubkan, sebuah fenomena alam yang sulit dibayangkan di zaman modern ini. Burung-burung ini adalah penguasa langit, bepergian dalam kawanan besar yang dapat membentang bermil-mil jauhnya.
Mereka bergerak seperti awan hidup, mengubah siang menjadi malam dengan jumlah mereka yang luar biasa. Merpati penumpang dikenal karena jumlahnya yang luar biasa dan ikatan keluarga yang kuat. Mereka hidup dalam komunitas yang erat, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup kelompok. Mereka membangun sarang mereka berdekatan satu sama lain dalam koloni besar, dan para induk bekerja tanpa lelah untuk memberi makan anak-anak mereka. Setiap sarang adalah pusat aktivitas, dengan burung dewasa yang sibuk mencari makanan dan merawat anak-anak mereka. Kicauan lembut mereka memenuhi hutan, sebuah bukti keberadaan mereka yang berkembang pesat. Suara-suara ini menciptakan simfoni alam yang menenangkan, mengingatkan kita akan harmoni yang pernah ada antara manusia dan alam. Sayangnya, manusia memburu burung-burung ini tanpa henti untuk diambil daging dan bulunya. Perburuan yang tidak terkendali ini menyebabkan penurunan drastis dalam populasi mereka. Hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian, menghancurkan tempat bersarang mereka. Kehilangan habitat ini mempercepat penurunan jumlah mereka, membuat mereka semakin rentan terhadap ancaman lainnya. Dalam beberapa dekade yang singkat, langit yang dulunya digelapkan oleh kawanan mereka menjadi sunyi. Keheningan ini adalah tanda dari hilangnya salah satu keajaiban alam terbesar yang pernah ada. Merpati penumpang terakhir, bernama Martha, mati sendirian di kebun binatang pada tahun 1914. Kematian Martha menandai akhir dari sebuah era dan menjadi simbol dari dampak destruktif manusia terhadap alam. Kisah merpati penumpang menunjukkan kepada kita bagaimana makhluk yang paling melimpah pun dapat didorong menuju kepunahan ketika tindakan manusia tidak seimbang dengan alam. Ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kita. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus memperhatikan dampak kita terhadap lingkungan dan mengupayakan praktik-praktik yang berkelanjutan. Dengan belajar dari masa lalu, kita dapat bekerja untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang tersisa di planet kita. Di alam liar Tasmania, sebuah pulau di selatan Australia, terdapat keindahan alam yang memukau dan misteri yang tersembunyi. Di sini, pernah berkeliaran makhluk yang sulit ditangkap, sekaligus mempesona, harimau Tasmania. Hewan ini, yang juga dikenal sebagai thylacine, adalah salah satu predator paling unik yang pernah ada. Menyerupai anjing dengan loreng seperti harimau dan kantong seperti kanguru, thylacine memiliki penampilan yang sangat khas. Harimau Tasmania adalah pemburu yang pemalu dan penyendiri, seringkali bersembunyi di balik bayang-bayang hutan lebat. Mereka memangsa wallaby dan hewan kecil lainnya di bawah naungan kegelapan, menggunakan keahlian berburu mereka yang luar biasa. Hanya sedikit yang diketahui tentang perilakunya di alam liar, karena mereka sangat jarang terlihat oleh manusia. Tetapi penampilannya yang unik dan sifatnya yang misterius, menjadikannya makhluk yang menawan dan penuh teka-teki. Sayangnya, kedatangan pemukim Eropa menandai malapetaka bagi harimau Tasmania. Mereka diburu tanpa henti, disalahkan atas kehilangan ternak, dan habitat mereka dihancurkan. Pemukim ini tidak memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Harimau Tasmania terakhir yang diketahui mati di kebun binatang pada tahun 1936 menandai akhir dari sebuah era. Meninggalkan warisan yang diselimuti misteri dan kehilangan, harimau Tasmania menjadi simbol dari apa yang hilang akibat ulah manusia. Kisah harimau Tasmania menyoroti bahaya hilangnya habitat dan pentingnya konservasi alam. Ini juga menunjukkan dampak buruk spesies pendatang terhadap satwa liar asli, yang seringkali tidak dapat bersaing dengan pendatang baru. Ini mengingatkan kita bahwa setiap makhluk, tidak peduli seberapa sulit ditangkap, memiliki peran penting dalam ekosistem. Tidak peduli seberapa kecil atau besar, setiap spesies memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Harimau Tasmania mengajarkan kita bahwa jaring kehidupan sangat rapuh, dan kita harus berusaha keras untuk melindungi setiap bagiannya agar tidak hilang selamanya. Di hutan hujan Costa Rica, pernah hidup makhluk kecil yang berkilau seperti permata, katak emas. Katak ini berwarna emas cemerlang yang berkilauan, dan penampilan mereka tidak seperti katak atau kodok lain di dunia. Katak emas hidup di hutan awan yang sejuk dan berkabut, bertelur di genangan air sementara. Warna cerahnya mungkin berfungsi sebagai peringatan bagi predator, menandakan potensi racun mereka. Kehadiran mereka menambahkan sentuhan ajaib ke hutan yang sudah mempesona ini.
ini. Sayangnya, masa kejayaan kata emas sebagai permata hutan hujan sangatlah singkat. Perubahan iklim, hilangnya habitat, dan penyakit diyakini telah berkontribusi pada penurunan populasi mereka yang cepat. Penampakan terakhir kata emas yang dikonfirmasi adalah pada tahun 1989. Kisah kata emas adalah pengingat nyata akan kekuatan dan kekuatan yang seringkali tidak dapat diprediksi, yang dapat berdampak bahkan pada makhluk yang paling terspesialisasi sekalipun. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi ekosistem yang rapuh dari kerusakan lebih lanjut.